Baik teman-teman, nah kali ini kita akan melanjutkan kembali lagi nih. Tadi kita sudah bahas terkait persediaan atau inventory. Sekarang kita bahas terkait, tadi kan itu kita sudah membaginya ya, current dan non-current. Yang current sudah selesai nih. Selanjutnya kita bahas terkait non-current asset. Nah, non-current asset itu adalah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan penghasilan operasi untuk lebih dari suatu periode. Jadi kita lebih dari satu periode. Jadi misalnya ini kita boleh digunakan untuk jangka panjang, misalnya seperti itu. Contohnya kayak gedung gitu ya. Nah, di sini itu ada dibagi menjadi aset tetap berwujud, sumber daya alam atau natural resource. Nah, di mana untuk aset tetap berwujud itu bangunan, pabrik dan peralatan itu dicatat berdasarkan at cost-nya atau biaya historis. Nah, biaya ini mencatat aset sebesar harga yang dibelinya, yang mencakup beban apapun yang diperlukan agar aset tersebut berada dalam lokasi dan siap digunakan untuk memberi jasa. Jadi misalnya kalau misalnya kayak ada biaya-biaya terkait aset ini sampai siap digunakan, makanya akan kita kapitalisasi nantinya. Dan selanjutnya ada sumber daya alam atau natural resources. Nah, itu bisa aset yang dihabiskan, yaitu kayak misalnya kita mengkonsumsi sumber daya alam, itu hak penambangan. Kalau kemarin kayak udah pernah kita pelajari terkait PPKM ya, ataupun PKM, ya itu juga termasuk ya, dan migas juga, itu juga diakum juga kayak gitu, seperti itu konsepnya gitu ya. Oke, nah ini ada kapitalisasi. Nah, kapitalisasi adalah proses penangguhan biaya yang timbul dalam periode berjalan dan yang manfaatnya diharapkan meluas ke satu atau lebih periode mendatang. Nah, ini tuh kapitalisasi. Jadi kayak kapitalisasi ya kita mengconvert misalnya ada biaya-biaya ini menjadi aset gitu ya. Nah, dampak kapitalisasi ada beberapa. Pertama terkait laba. Nah, di mana karena kita menangguhkan biaya, maka kapitalisasi menghasilkan laba yang lebih tinggi selama periode akuisisi. Dan laba yang lebih rendah pada periode berikutnya jika dibandingkan dengan pembebanan biaya. Artinya kan kalau kita ada beban atau biaya nih, nah kita kapitalisasi, misalnya ada beban terkait untuk mesin. Nah, berarti nanti biaya-biaya itu bakal kita kapitalisasi ke mesin. Sehingga nanti biayanya itu tuh kan nggak akan bakal dicatat ya di income statement. Nah, karena itu pada saat periode akuisisi, labanya menjadi lebih tinggi. Nah, sebaliknya ketika sudah selesai periode akuisisi atau di tahun berikutnya gitu kan ya, nanti kan cost-cost itu tuh kan bakal tergabung ya ataupun bakal menjadi satu kesatuan menjadi aset ya ataupun akun di SFP. Nah, biasanya kalau akun-akun di aset tetap itu tuh bakal didepresiasi. Nah, sehingga nanti kan kalau dia depresiasi kan nanti bakal masuk ya ke income statement. Oleh karena itu labanya bakal menjadi turun. Seperti itu. Selanjutnya, kapitalisasi menghasilkan serial peratapan laba, sedangkan pada pembayaran langsung laba yang dihasilkan berfluktuasi. Oke. Selanjutnya terkait dampak kapitalisasi pada tingkat pengembalian investasi. Nah, kapitalisasi meningkatkan rasio tingkat pengembalian investasi karena meningkatnya fluktuasi pengukuran laba. Sedangkan pembebanan langsung menghasilkan basis investasi yang lebih rendah dan meningkatkan fluktuasi laba. Nah, ya balik lagi gitu ya, kalau kita mengkapitalisasi gitu kan ya, ya berarti nanti kan kalau return on investment-nya gitu kan, ya bakal berfluktuasi gitu ya. Kalau di saat pertama gitu ya, pertama kali, nanti return on investment-nya ya bisa aja tinggi gitu. Karena kalau return on investment ya sales sebagai total asetnya tergantung berapa sales-nya gitu, bisa naik atau bisa tinggi tergantung nanti itunya. Nah, kalau terkait laba gitu, terkait laba setelah proses akuisisi, berarti nanti kan bakal jelas mempengaruhi ya ke akun net income-nya ataupun ke income statement pasti bakal lebih rendah. Nah, di situ pasti akan rasio terkait return on itunya bakal turun ya terkait profitabilitas. Baru dampak kapitalisasi terhadap rasio solvabilitas pada pembebanan biaya secara langsung rasio solvabilitas seperti rasio utang
aktivitas atau debt to equity mencerminkan kondisi perusahaan yang lebih buruk dari kondisi sebenarnya. Baru yang terakhir adalah dampak kapitalisasi terhadap arus kas operasi. Nah, kalau di sini itu dibilang bahwa saat biaya aset dibebankan langsung, biaya ini itu dilaporkan sebagai arus kas keluar aktivitas operasi. Nah, kalau dia dikapitalisasi, biaya ini akan dimasukkan sebagai arus keluar aktivitas investasi. Karena biasanya kan kalau kita terkait biaya-biayanya itu tuh ketika membeli aset gitu ya, pasti kan kalau kita membeli aset kan termasuk aktivitas investasi. Nah, makanya pembebanan langsung menghasilkan arus kas keluar operasi yang terlalu tinggi dan arus kas keluar investasi yang terlalu rendah pada tahun akuisisi dibandingkan kapitalisasi. Nah, itu hampir sama sebenarnya sama yang poin pertama terkait dampak kapitalisasi pada laba. Oke, selanjutnya ada alokasi. Nah, alokasi itu merupakan proses pengeluaran biaya atau aset yang ditangguhkan secara berkala untuk satu atau lebih periode manfaat yang diharapkan di masa depan. Nah, artinya alokasi misalnya ya, kan ini pengeluaran biaya. Ya pasti misalnya aset, pasti kan ada biaya yang dikeluarkan setiap tahunnya ya, setiap periodenya yang di mana di masa depan. Nah, biasanya itu ditentukan oleh masa manfaat, nilai sisa, dan metode alokasi. Nah, ini tentu teman-teman sudah ngasih juga ya alokasi terkait seperti ini. Pertama, depresiasi. Ya, depresiasi jelas ya terkait dengan yang namanya aset tetap. Jadi kan kalau kita depresiasi, misalnya ada aset kita nilainya 1 juta. Apa sih yang diestimasi bakal 10 tahun. Nah, berarti kan dia setiap tahunnya bakal didepresiasi 1 juta gitu kan. Nah, jadi dia 1 juta setiap tahun itu bakal mengurangi nilai dari asetnya itu tadi gitu kan ya. Makanya ada pengeluaran biaya ataupun yang bilang misalnya kayak expense seperti itu. Meskipun nggak kelihatan, meskipun tidak secara blank gitu, tapi emang dia secara nilainya sudah pasti turun gitu, karena kan depreciation expense itu kan nggak mengurangi cash kita gitu, maksudnya nggak, tapi dia emang dari nilai dari asetnya menurun seperti itu. Nah, di sini tuh ada umur atau masa manfaat, ada nilai sisa dan metode alokasi. Nah, inilah dasar-dasar yang mempengaruhi terkait depresiasi. Nah, depresi itu sama juga kayak pembebanan gitu ya, pembebanan. Nah, di mana ini tuh hanya terkait dengan natural resources ataupun terkait dengan yang namanya ini tadi sumber daya alam. Nah, itu depresi. Kita mengukurnya seperti itu. Jadi kita misalnya ada penambangan, misalnya setiap penambangan sekian biayanya. Nah, semakin banyak penambangan, semakin besar pula nih depresinya. Nah, yang terakhir ada impairment. Nah, impairment itu tuh ya kayak perubahan nilai ya. Nah, makanya kita perlu perhatikan bahwa di sini yang kita red flag-in itu mengevaluasi kesesuaian jumlah penurunan nilai, mengevaluasi kesesuaian waktu penurunan nilai, dan menganalisis pengaruh penurunan nilai terhadap pendapatan gitu ya. Nah, karena biasanya kadang orang kan kayak nggak mau kelihatan ya impairment itu kan kayak perubahannya dari nilai dari asetnya gitu. Nah, di sini kalau dibilang nih, merupakan tindakan yang dilakukan jika arus kas yang diharapkan lebih kecil dibandingkan dengan nilai tercatat aset. Nah, di mana aset diturunkan nilainya hingga sebesar nilai pasar wajar. Jadi, kita kayak menyesuaikan gitu. Jadi, banyak perusahaan-perusahaan itu tuh seperti itu. Jadi, ya perlu kita perhatikan garis bawahin terkait waktu penurunan nilai. Misalnya kan ini dia seharusnya belum cocok nih untuk melakukan impairment, tapi dia dilakukan supaya asetnya itu turun gitu, karena kan di mana aset diturunkan nilainya. Berarti kan kita menurunkan asetnya. Kenapa? Karena kalau ketika asetnya turun kan bisa aja kan return on investment-nya gitu ataupun return on asetnya itu bakal tinggi. Nah kan sales per total aset gitu kan, ketika total aset itu rendah berarti nanti return on aset ataupun investmentnya itu bakal tinggi. Nah, itu yang perlu kita perhatikan bagaimana perusahaan-perusahaan itu melakukan kebijakan-kebijakannya. Nah, yang terakhir adalah terkait aset tidak berwujud. Nah, aset tidak berwujud itu adalah hak, keistimewaan, dan manfaat kepemilikan atau pengendalian. Nah, biasanya
kriteria dari aset tidak berwujud itu lebih dari 1 tahun dan memberikan hak eksklusif, masa manfaat, sulit diukur, dan bisa digunakan dalam kegiatan operasi. Jadi biasanya gitu, karena biasanya manfaatnya sulit diukur karena ya kita kadang nggak melihat asetnya gitu, karena ada yang emang asetnya itu tuh ataupun aset ATB itu nggak terlihat gitu ya. Nah di sini tuh makanya ada ATB yang dapat diidentifikasi atau identifiable, dan yang tidak dapat diidentifikasi itu unidentifiable. Nah yang identifiable itu tuh contohnya kayak paten, hak cipta, trademark, dan franchise. Ya jelas ya, kadang kita bisa lihat, oh ini hak cipta sekian tahun, ataupun franchise ini merek dagang ini tuh berapa tahun, kita bisa dipakai. Nah seperti itu. Nah makanya ini ATB yang dapat diidentifikasi terpisah dan dikaitkan dengan hak tertentu. Sedangkan kalau yang unidentifiable itu ya dia itu ATB yang dapat dikembangkan secara internal atau dibeli namun tidak dapat diidentifikasi dan seringkali memiliki masa manfaat yang tak terhingga. Nah ini kayak kepuasan ataupun kayak apa ya, masyarakat gitu kan, ataupun kalau goodwill misalnya kayak ada pasti yang kayak misalnya kita lihatnya kayak perusahaannya itu bagus gitu ya, maka kita bisa lihat eh, hasilnya ataupun income-nya tinggi. Nah, itu contoh-contoh yang emang nggak terlihat, tapi sebagai aset dari perusahaannya, gitu ya. Nah, makanya dibilang sini aset tidak berwujud biasanya dinilai at cost, termasuk harga beli, biaya hukum, serta biaya pengajuan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dari ATB yang pertama, terkadang aset tidak berwujud dan goodwill tidak tercatat. Atau salah satu dinilai serta ada kemungkinan besar ada di luar neraca. Nah, ini perlu diperhatikan gitu, karena biasa kalau goodwill itu tuh bagian dari aset. Nah, jangan sampai goodwill itu ya salah diklasifikasikan atau tidak dicatat, ataupun dia tidak dikategorikan sebagai ATB, tapi melainkan kayak dia itu dikategorikan sebagai current asset. Nah, itu nggak boleh. Baru periksa penghasilan super sebagai bukti goodwill. Dan yang terakhir dalam amortisasi, besar kemungkinan terdapat bias kesalahan perhitungan atau estimasi yang akan berdampak ke laporan keuangan nilai aset di neraca. Pasti namanya kalau terkait estimasi kan berbeda-beda ya setiap perusahaan. Gitu. Makanya terkadang kita pun sebagai, kalau kita terkait auditing gitu kan, audit AKSK, materi AKSK, nah estimasi itu sering kali terjadi namanya bias. Seringkali perusahaan itu tuh menetapkan estimasi yang tinggi atau bagaimana atau rendah, tergantung konsekuensinya. Kalau misalnya kayak terkait aset gitu ya, ya bisa aja dia tuh piutangnya langsung kayak kalau ada ini langsung dihapuskan supaya nggak kelihatan gitu. Ya itu berbeda-beda emang kebijakan setiap perusahaan. Tapi kalau namanya estimasi gitu, misalnya kayak depresiasi, salah pakai metode ataupun salah mengestimasi berapa masa manfaat, itu bakal berbeda-beda ataupun bakal mempengaruhi dari namanya neraca ataupun income statement-nya seperti itu. Nah, mungkin itu dulu teman-teman untuk materi pertemuan kali ini. Mungkin kita bisa melanjutkannya lagi untuk membahas materi soal. Oke, terima kasih teman-teman. Oke.